Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang Certification and Royalty. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Diahrati Oktavia Kusumawardani, NIM 2008 1020 1115, lalu Febri Bagus Satria B, NIM 2008 1020 1120, lalu Nyoto XL Ramadan, NIM 2008 1020 1128, lalu Selinda Riantiwi, NIM 2008 1020 1137, lalu Selviana Ria Putri, NIM 2008 1020 1110, dan Zuratul Jannah, NIM 2008 1020 1106. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengertian kepuasan dan loyalitas. Kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin yaitu statis yang artinya cukup baik atau memadai, dan facio yang artinya melakukan atau membuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan merupakan perasaan senang seseorang yang timbul karena mendapatkan hak-haknya dengan baik dan juga memperoleh kenyamanan setelah mendapatkan suatu produk dengan membandingkan kinerja produk terhadap ekspektasi mereka. Tingkat kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan pelanggan dapat dilihat dari perilaku pelanggan selanjutnya. Apabila pelanggan yang mengonsumsi produk merasa puas, maka pelanggan tersebut bersedia membeli kembali produk yang sama dan juga cenderung menyarankan orang lain untuk membeli produk yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah loyalitas. Loyalitas secara harfiah dapat diartikan sebagai kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap suatu objek. Fandi Jipiono menyatakan bahwa loyalitas pelanggan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Jadi, loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian berulang-ulang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tentang kepuasan pelanggan. Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan Wilkie mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara yang diharapkan konsumen dengan situasi yang diberikan perusahaan di dalam usaha memenuhi harapan konsumen. Adapun dua macam kepuasan, yaitu yang pertama kepuasan fungsional yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian produk, dan yang kedua kepuasan psikologikal yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud atas penggunaan suatu produk. Misalnya saat kita pergi ke rumah makan, kita puas dengan yang diberikan pelayanan yang dimana pelayanannya itu cepat, ramah, dan sopan. Lalu menurut Kotler, sebagaimana yang dikutip oleh Ciptono, terdapat 4 metode dalam mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented harus memberikan kesempatan penuh dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran, ataupun keluhan mereka. Dan yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Perusahaan perlu melakukan survei melalui pos, telepon, website, ataupun wawancara langsung terhadap kualitas jasa atau produk dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang perusahaan atau ghost shopper untuk bersikap sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Dan yang terakhir, lost customer analysis. Metode ini dilakukan dengan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau berpindah agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi agar dapat mengambil kebijakan perbaikan ataupun penyempurnaan. Ada 4 elemen kepuasan konsumen. Yang pertama, expectation. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen memberi barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai
dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. Selanjutnya, performance. Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa puas. Yang selanjutnya adalah comparison. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi preferensi atau persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. Dan yang terakhir, confirmation atau disconfirmation. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya, disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas ketika terjadi confirmation atau disconfirmation. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya mengenai dampak kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini akan sangat berdampak pada suatu perusahaan tertentu, di mana jika konsumennya merasa puas, maka konsumen itu biasanya akan tetap setia untuk waktu yang lebih lama dan juga membeli lagi ketika perusahaan itu mengeluarkan produk-produk baru dan akan membicarakan hal-hal baik mengenai perusahaan tersebut dan juga produk-produk yang dihasilkannya. Hal ini akan sangat membantu pemasaran agar bisa mencapai pasar yang lebih luas lagi. Dan juga biasanya ketika konsumen sudah merasa puas, konsumen tersebut tidak akan merasa terlalu sensitif tentang harga yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan tertentu. Namun sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak puas, maka konsumen itu tidak akan tertarik lagi dan juga jumlah konsumen pun akan menurun drastis. Hal itu akan menyebabkan penurunan laba perusahaan sehingga citra perusahaan juga akan menjadi jelek. Dalam menentukan kepuasan konsumen, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Nah, yang pertama, yakni ada kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas apabila hasil menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan itu berkualitas. Hal ini dikarenakan pelanggan sangat ingin mendapatkan produk berkualitas sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang kedua, ada kualitas pelayanan, yakni pelanggan akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan atau sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen itu sendiri. Yang ketiga, ada emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, melainkan dari sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu. Yang selanjutnya ada harga. Mengapa harga? Karena produk yang mempunyai kualitas yang sama namun dengan penetapan harga yang relatif lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada kemudahan akses. Mengapa demikian? Konsumen menginginkan bila produk tersebut bisa dibeli atau diperoleh dengan cara yang mudah. Untuk itu sebaiknya perusahaan perlu menerapkan beberapa cara agar konsumen dapat mudah menjangkau produk, seperti memudahkan pelanggan memesan produk secara daring maupun mendistribusikan produk di pasar yang dekat dengan konsumen tersebut. Sebaiknya juga hindari biaya tambahan atau birokrasi pembayaran yang cukup rumit. Hal ini dilakukan agar pelanggan atau konsumen tidak perlu membuang-buang waktu mereka. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator-indikator kepuasan pelanggan yang perlu diketahui oleh perusahaan. Nah, yang pertama, perasaan puas dari pelanggan. Biasanya pelanggan akan merasa puas apabila produk yang mereka gunakan itu dinilai berkualitas, sehingga tidak jarang mereka akan membeli lagi produk tersebut. Bahkan mereka, para pelanggan ini biasanya merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain agar orang lain juga merasakan hal yang sama dengan yang mereka rasakan. Hal-hal tersebut terjadi karena pelanggan merasa bahwa harapan mereka telah terpenuhi dengan menggunakan produk tersebut. Tentu saja hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Next slide. Nah, di sini perusahaan dapat melakukan tahapan-tahapan berikut agar pelanggan dapat loyal ke perusahaan. Nah, yang pertama, dengan menyadarkan kepada calon pelanggan mengenai keberadaan produk dari perusahaan. Karena mungkin saja calon pelanggan ini belum mengetahui mengenai produk tersebut, maka perusahaan dapat memperkenalkannya melalui iklan maupun promosi agar calon pelanggan ini tertarik untuk membeli. Nah, setelah mereka tertarik untuk membeli, maka perusahaan harus memberikan kesan yang terbaik agar pelanggan-pelanggan ini bersedia untuk membeli lagi di kemudian hari. Setelah pelanggan tadi mau membeli, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk melihat apakah pelanggan yang pertama kali membeli tadi bersedia untuk membeli lagi di kemudian hari, atau justru mereka pindah ke perusahaan lain. Jika pelanggan tadi tidak mau membeli lagi, maka perusahaan harus melakukan berbagai hal agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada dasarnya, keputusan membeli lagi merupakan sikap yang paling penting bagi loyalitas. Nah, loyalitas pelanggan seperti itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Mengandalkan kualitas produk saja tentu tidak cukup. Harus ada ekstra usaha yang perlu dilakukan untuk menarik hati pelanggan. Berikut ini sejumlah cara menciptakan loyalitas pelanggan yang dapat diterapkan. Pertama, dengan memberikan membership card kepada pelanggan. Pemberian membership card merupakan salah satu strategi bisnis terbaik untuk mengikat para pelanggan. Secara tidak langsung, membership card ini dapat digunakan untuk melacak data dan seberapa banyak pelanggan setia yang telah dimiliki. Di samping itu, membership card memang memiliki daya tarik tersendiri untuk beberapa orang, karena mereka tahu jika membership card tidak hanya sekedar kartu biasa. Program ini merupakan sebuah sarana untuk memberikan layanan yang berbeda kepada pelanggan yang memiliki membership card. Dengan memberikan membership card, pelanggan akan mendapatkan layanan khusus, harga khusus, dan akan mendapatkan reward yang lebih dibandingkan dengan pelanggan yang tidak memiliki. Kedua, mengenali pelanggan dan membiarkan mereka mengenali bisnis. Seperti kata pepatah, jika tak kenal, maka tak sayang. Nah, pepatah ini juga berlaku untuk hubungan perusahaan dengan pelanggan. Mungkin memang sulit untuk mengenal seluruh pelanggan satu persatu. Namun, perusahaan bisa membuat database berisi informasi tentang pelanggan, mulai dari nama, tanggal, hingga histori pembelian mereka. Lalu, saat pelanggan ulang tahun, kirimkanlah email berisi ucapan ulang tahun dan berikan voucher sebagai hadiah. Langkah-langkah kecil seperti ini membuat pelanggan merasa dihargai, sehingga mereka senang untuk kembali menggunakan produk atau layanan perusahaan. Ketiga, memberikan penghargaan loyalty pada pelanggan yang loyal. Seloyal apapun pelanggan, pada suatu titik ia bisa bosan atau tidak tertarik lagi. Nah, perusahaan harus memberikan perlakuan yang pantas, salah satunya dengan memberikan reward. Tunjukkan bahwa perusahaan sangat berterima kasih dan tersanjung dengan loyalitas yang diberikan oleh pelanggan. Hal terpenting ketika sudah mendapatkan pelanggan loyal adalah tetap terus menjaga hubungan baik. Penghargaan juga dapat dilakukan melalui penilaian dengan sistem poin, program VIP, membuat sebuah permainan, dan cara lainnya. Keempat, memberikan pelayanan terbaik dan menjadi yang terbaik. Jika suatu bisnis menjanjikan pelayanan 24/7 penuh, lakukan pelayanan tersebut secara konsisten sesuai dengan apa yang dipasarkan. Pertahankan semua kualitas yang sudah dibangun sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Konsistensi dalam mempertahankan pelayanan yang baik menjadi nilai tambah yang tinggi bagi profesionalitas usaha. Usahakan untuk terus memberikan layanan yang terbaik agar pelanggan nyaman saat menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan. Agar pelanggan percaya dan menjadi loyal, maka perusahaan harus menjadi ahli yang terpercaya pada bidang bisnis yang sedang ditekuni.
Jangan lupa untuk memastikan para karyawan untuk memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki banyak pengalaman lebih dari pelanggan. Kelima, memberikan inovasi produk dan menciptakan varian-varian baru. Sebuah produk yang terus melakukan inovasi akan dengan sendirinya membangun loyalitas pelanggan. Kebutuhan pelanggan akan selalu berubah dan ingin mendapatkan yang lebih, sehingga perusahaan harus melakukan inovasi terhadap produk atau layanan jasa. Inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengganti kemasan produk yang baru, jasa layanan, dan cara pengiriman barang. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan strategi untuk mengembangkan usaha lewat produk-produknya dengan cara menambahkan varian-varian yang baru. Hal ini tentu penting untuk dilakukan agar pelanggan tidak meninggalkan produk dan beralih ke kompetitor. Yang terakhir, keenam, lakukan follow up setelah penjualan. Sebagai pebisnis, wajar jika merasa senang jika ada pelanggan yang melakukan pembelian. Artinya, strategi penjualan telah berhasil. Namun, jangan lupakan cara menciptakan loyalitas pelanggan. Pastikan untuk melakukan follow up setelah pelanggan membeli produk atau menggunakan layanan. Contohnya bisa dengan mengirimkan email untuk mengucapkan terima kasih, dan respon dari pelanggan sangat penting untuk mengembangkan produk perusahaan. Contoh lain adalah dengan memberikan hadiah jika pelanggan bersedia mengisi kuesioner tersebut, misal memberikan sampel produk baru atau memberi voucher bagi beberapa pelanggan yang beruntung. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk poin kita yang selanjutnya adalah indikator-indikator loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah segalanya, namun dalam kenyataannya tidak mudah untuk menentukan seberapa tinggi loyalitas pelanggan yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator dalam mengetahui loyalitas seorang pelanggan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah repeat purchase, kesetiaan terhadap pembelian produk yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua ada retention, ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan, brand, merek, atau jasa yang mereka gunakan. Yang ketiga ada referrals, mereferensikan secara total eksistensi perusahaan, merek, brand, produk yang mereka gunakan. Yang keempat ada satisfaction, adanya tingkat kepuasan yang tinggi atau satisfaction yang dirasakan oleh pelanggan atau konsumen. Yang selanjutnya ada emotional bonding, adanya ikatan emosional atau emotional bonding di antara konsumen dengan produk. Misalnya, suatu merek bisa mencerminkan karakteristik dari konsumen. Yang selanjutnya adalah trust, adanya kepercayaan atau trust yang tinggi dari konsumen pada merek atau perusahaan untuk melakukan fungsi tertentu. Yang selanjutnya adalah choice reduction and habit, adanya kemudahan yang dirasakan oleh para konsumen sehingga membuatnya merasa nyaman dan menjadi setia, seperti kemudahan dalam transaksi. Hal ini disebut juga dengan faktor choice reduction and habit. Yang terakhir adalah history of C, pengalaman dengan perusahaan yang dialami oleh seseorang sehingga mempengaruhi perilaku dari orang tersebut. Saat konsumen mempunyai pengalaman yang menyenangkan dengan perusahaan, sehingga konsumen tersebut cenderung ingin mengulangi pengalaman tersebut. Faktor ini disebut dengan history of C. Sehingga, secara garis besar, loyalitas pelanggan ditentukan pada bagaimana mereka mampu mempercayai sebuah produk, jasa, brand, hingga memenuhi ekspektasi yang mereka harapkan. Dan ketika harapan dan tujuan mereka dalam penggunaan sebuah produk telah tercapai, maka secara tidak langsung mereka akan terus membeli, bahkan merekomendasikannya pada orang lain, karena mereka merasakan manfaat, ikatan emosi, hingga kemudahan yang betul-betul dapat mereka rasakan secara nyata. Dan poin yang terakhir adalah hubungan kepuasan dan loyalitas. Menurut Kotler, hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah pada saat pelanggan atau konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang nantinya akan menimbulkan ikatan emosi yang kuat dan komitmen jangka panjang dengan merek produk atau perusahaan. Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat seperti menjadi dasar pembelian ulang dan menciptakan loyalitas pelanggan, rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan, serta hubungan pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis. Kesetiaan atau loyalitas pelanggan tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, namun melalui proses
berdasarkan hasil pengalaman dari pelanggan itu sendiri dan pembelian konsisten sepanjang waktu. Bila produk yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, maka proses pembelian akan terus berulang dan dapat menimbulkan kesetiaan konsumen. Namun, bila suatu produk tidak memuaskan, maka kemungkinan besar pelanggan akan kecewa dan berhenti mencoba merek produk tersebut dan akan mencari merek produk lainnya. Jika pelanggan atau konsumen sudah sangat loyal terhadap suatu merek produk, maka mereka kemungkinan besar tidak akan mudah berpaling kepada merek produk lainnya apapun yang terjadi dengan merek produk tersebut. Ancaman dan serangan merek produk pesaing dapat dikurangi apabila loyalitas konsumen terhadap suatu produk meningkat, dan juga pelanggan yang puas serta loyal dapat membuat peluang untuk mendapatkan pelanggan yang baru, karena pastinya mereka merekomendasikan merek tersebut kepada orang terdekatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat erat kaitannya. Karena dengan puasnya pelanggan maka dapat membuat pelanggan tersebut loyal terhadap suatu merek atau perusahaan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita kali ini adalah nilai, kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran. Karena jika sudah berhasil mengendalikan elemen-elemen tersebut, dapat dipastikan bahwa kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Pelanggan adalah raja. Pelangganlah yang memberikan keuntungan besar pada perusahaan. Dengan menjaga pelanggan dengan baik, maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat. Dan kunci dalam kesuksesan pemasaran ada di tangan pelanggan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.